Majelis Taklim Assalam menayangkan kembali ceramah judul asli amalan agar menjadi kaya. Suara asli Guru Kiai Haji Muhammad Bahid, ditayangkan kembali dengan judul Asmaul Husna diamalkan menjadi kaya hati. With original different background. Apabila ada ketidaknyamanan semua pihak, kami mohon izin, mohon maaf, hanya sekedar penyambung siar. Terima kasih partisipasinya terhadap channel ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha. An-Nabi Zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi Zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-asya'u allati tajribu rahmatallah ta'ala, ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah, kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Panggilan beliau setidaknya ilmu dapat diambil dalam bentuk hikmah, yaitu kita mendapatkan rahimnya. Satu, Tuhan mencapai doa ditransmisikan kepada Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, menghadiri asosiasi doa zikir, mengucap keagungan atau zikir as-salawat. Tiga, kunjungi as-salah, ziarah ke kuburan, kunjungi rumah as-salah, memanggil nama Nabi, memanggil para wali. Tiga, nikah di masjid. B, wudhu kemudian masjid disebut kunjungan Allah, juga akan mendapat rahmat. C, sujud terakhir doa baca Wahhab 14 kali per salat fardu. Kadang-kadang bahkan Wahhab dilindungi dari bid'ah. ربنا لا
Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Quran Surah Al-Imran ayat 8. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha. Salamun salamun alaikum ala nabi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-asya'u allati tajribu rahmatullah ta'ala. Ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah, kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Di mana kita mencari rahmat Allah? Nah, di mana hendaknya rahmat Allah itu? Pertama, kalau kita hendak dapat rahmat Allah itu, satu, doa. Nah, berdoa. Dan doanya pun diajarkan oleh Allah. Doanya pun diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca aja doa itu memancing datangnya rahmat kepada kita. Dan rahmat ini kata diberikan Allah kepada semua orang. Rahmat ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Orang kafir kata diberi Allah rahmat. Dan kita kada boleh memintakan orang kafir agar dapat rahmat. Kada boleh. Ada orang kafir, mudahan diberi rahmat, kita nang berdosa. Doa untuk orang kafir itu hanya satu. Ya Allah, berikan dia hidayah kepada jalan yang benar. Allahumma hdi ila siratal mustaqim. Kita melihat orang kafir, melihat orang musyrik, doakan agar mereka dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Jangan didoakan dapat rahmat. Karena rahmat itu Allah kadang akan memberi kepada orang kafir. Rahmat hanya diberi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa tadi. Nah, biasakan berdoa minta rahmat. Dan bisa dengan doa tadi, atau Allahumma arhamni, ya Allah berikan aku rahmat. Irhamni itu artinya berikan aku rahmat. Nah,
Wa minha hudhuru majlisi ilmin wa zikrin, dan sebagiannya lagi untuk mendatangkan rahmat itu menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Kita berkumpul. Nah, berkumpul berzikir kepada Allah itu mendatangkan rahmat. Baik zikirnya berupa menyebut lafzul jalalah atau zikirnya itu membahas tentang hukum-hukum Allah. Kita dudukan bertiga, berempat, 10, 20 orang. Kita berzikir. Baik zikir salawat, Quran, atau kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang halal haram. Nah itu datang rahmat Allah kepada kita. Turun rahmat Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man indah, rawahu Muslim. Tidak duduk sekelompok orang berzikir kepada Allah, melainkan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Nah, malaikat tiba tumpang-tumpang sampai ke atas langit. Ini malaikat melindungi orang nang zikir kepada Allah nih, berlapis-lapis sampai ke atas langit. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi akan mereka itu orang yang berzikir rahmat Allah. Nah, orang ini diliputi oleh rahmat Allah dan diturunkan atas mereka ketenteraman, dan mereka disebut-sebut Allah di sisi para malaikatnya. Jadi hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis ta'lim, itu adalah menarik rahmat Allah. Nah, yang ketiga, ziaratus salihin, ziarah kepada orang saleh. Ziarah berilang, baik yang diilang ini masih hidup atau yang diilang ini sudah dikubur. Kita ke kubur orang saleh, kita berilang ke rumah orang saleh, kita bertemu mereka, itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diam, ada bepandir apa-apa, duduk, nah sudah dapat rahmat Allah. Nah, Imam Ibnu Uyainah mengatakan, inda zikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang saleh, kita dapat turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebut nama Nabi misalnya, nah, kita sebut nama-nama sahabat, kita sebut nama-nama para imam, nah, kita sebut nama-nama para aulia, kita dituruni oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi, al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. I'tikaf itu ada syarat baca Quran. I'tikaf itu kada disyaratkan sembahyang. Kita duduk di masjid, niat i'tikaf, satu mat itu guring, ada bapak. Guring. I'tikaf. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ah, thumma atal masjid fahuwa zairullah, wa haqqul mazur ayyukrima zairah, rawahu Tabarani wa sahhah. Ujar Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, yang baik, kemudian dia datang ke masjid, nah datang ke masjid, maka dia ini disebut zairullah, mengilangi Allah. Disebut mengilangi Allah. Jadi kita berwudu di rumah, atau di manakah berwudunya? Asal wudu yang baik, kita datang ke masjid, kita disebut mengilangi Allah, ujar Nabi kita. Dan pastilah yang diilangi itu Allah, artinya ayyukrima zairah, memuliakan orang yang mengilangi.
Kita aja kalau ada orang bilang kita muliakan dengan jamuan minuman atau sebagainya. Apalagi Allah. Nah cuma Allah menjamu para tamu-tamunya dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Jadi kita berkumpul di masjid. Ini macam-macam fadilatnya. Antara lain kita duduk di masjid ini pada hakikatnya kita mengilangi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahakun pasti alal mazur yang diilangi Allah memuliakan tamunya. Jadi orang yang suka ke masjid, duduk di i'tikaf, itu orang yang selalu dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perlu kepada percobaan. Nah kalau kita bikin suatu obat atau resep nyaman kada, dicoba, cobain dulu. Kita bikin obat ampuh kada, cobain dulu. Nah kalau al-khabir tanpa dicoba sudah tahu, oh ini obatnya berhasil, ini masakannya nyaman. Al-khabir sudah mengetahui tanpa percobaan. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun. Nah, khabirun mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Kenapa dipakai kalimat khabirun, tidak dipakai alimun? Quran, baca salawat, itu semua memancing kita untuk selalu berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil wahhab, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi tanpa ada mengharapkan imbalan apapun. Nah kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu Al-Wahhab. Allah memberi tanpa minta imbalan sedikit pun dalam bentuk apapun. Kita selaku manusia. Al-mu'min bismillahil wahhab, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi tanpa ada mengharapkan imbalan apapun. Nah kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu Al-Wahhab. Allah memberi tanpa minta imbalan sedikit pun dalam bentuk apapun. Kita selaku manusia, hambanya yang mengimaninya, ayyati ma yamlikuhu liwajhillahi ta'ala wahdah, la lilusul ila na'imil jannah awil hadhari min azabin nar aw lihazzin ajilin aw ajil. Nah kalau kita sudah beriman kepada Al-Wahhab sebagai nama Allah, maka kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah. Bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat di neraka, bukan untuk apapun. Kita memberikan kepada orang sesuatu yang kita miliki semata-mata karena Allah. Itulah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab ini. Jadi ini memberi sesuatu bukan untuk supaya selamat. Ini memberi sesuatu bukan untuk minta puji. Dia memberikan sesuatu bukan untuk masuk surga. Dia memberi sesuatu bukan untuk terhindar dari api neraka, tapi dia memberi sesuatu kepada orang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ aja. Nah itulah contoh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab tadi.
Jadi kada usah lagi kita bersedekah supaya kada usah, cukup karena Allah. Dan apabila kita memberi sesuatu itu karena Allah, semuaan yang lain itu mengikuti, akan datang dengan sendirinya, walaupun kita kadang mengharap, walaupun kita kadang meminta. Kita memberi makan orang karena Allah, otomatis Allah akan beri dia surga. Akan Allah jauhkan dia dari neraka. Dia akan dapat pujian dan dicintai oleh hamba-hamba Allah, walaupun itu di luar daripada harapan kita. Tapi kalau kita memberi supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau kita memberi supaya dihormati orang, belum tentu dihormati orang. Tapi kalau kita memberi karena Allah semata-mata, semua anak lain akan kita dapatkan. Nah, jadi itu buah iman daripada nama Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab memberikan kepada orang tanpa ada tujuan apapun. Nah, kita pun memberikan kepada makhluk Allah tanpa tujuan apapun selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya, sujud terakhirnya kena ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan. Namun sesekali banu kadang banu itu lain mengamalkan orangnya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan berikan kita dengan namanya itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada seekong berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Ya Wahhab 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari ikut aliran-aliran yang sesat. Sehingga sampai mati kita mengikuti aliran yang lurus, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan bagi kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab. Baca 7 kali mbak sembahyang. Mengkadakawa kelima waktunya barang mbak maghrib mbak subuh. Baca 7 kali supaya kita bisa selamat dari tergoda dengan aliran-aliran yang sesat. Aliran dalam subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana umum dengan sebaik masalah dalam setiap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wal 'afiyata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tayyibatan jamilah wal afat taqdiruna bi an jamil hajat Allahumma jami'is sayyi'at wa taqna bi al-darajat wa tuballighuna fi asraril khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma khairan ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya masya abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al fid din wa barakatan wa wasatan wa taubatan qabla al-maut. Sadatan indal maut wa qatan wa afwan min al-hisab wa min al-ajab wa nasiban min al-jannah. Warzuqna rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal min syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim